Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saudaraku, sepertinya kamu dan aku adalah rekan kawan, ya. Xiao Mo berbalik dan menatap Yun Ce dengan mata berbinar. Dia tampak sangat bersemangat karena bertemu dengan sesama kawan. Apakah kamu juga datang untuk memancing di perairan yang bermasalah? Memancing di perairan yang bermasalah. Kerutan besar muncul di wajah Yun Ce, apa maksud orang ini? Batuk, merasakan bahwa pihak lain pasti tidak memahami kata-katanya, Xiao Mo segera mengulangi kata-katanya. Aku bilang apakah kamu juga tidak berniat memasuki medan perang? Tidak tertarik, jawab Yun Ce dengan nada datar. Ya, saya benar-benar mengerti maksud Anda. Setelah memastikan kekuatan mendalam Yun Ce, mata Xiao Mo bersinar terang, dan dia mengangguk penuh pengertian. Kami berdua dengan tingkat kultivasi yang buruk hanya akan dikalahkan secara hitam biru jika kami memasuki medan perang. Menumbuhkan kekuatan yang dalam seharusnya untuk memperkuat tubuh dan memperpanjang umur kita. Melatih jiwa, menenangkan pikiran, dan pertarungan hidup dan mati semuanya tidak ada artinya. Daripada melakukan semua itu, lebih baik menikmati pemandangan dan menyanyikan puisi. Bukankah itu terdengar indah? Yun Ce terdiam. Ahahaha. Xiao Mo tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang di sini dengan kekuatan yang lebih dalam daripada milikku. Maksudku, aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu dengan sesama kawan, dan sungguh sangat menentukan bagi kami untuk bertemu satu sama lain. Oh benar, yang rendah hati ini bernama Xiao Mo. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Yun Ce samar-samar merasakan bahwa orang ini mungkin memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Jawaban Yun Ce agak dingin. Jadi itu saudara Yun. Xiao Mo mendekati Yun Ce atas kemauannya sendiri, dan mengukurnya. Yun Ce, itu nama yang bagus. Yun awan, riang dan acuh tak acuh, Ce, air jernih dan berkilau. Hanya mengucapkan dua kata ini membuatku merasa murni dalam pikiran, dan tak terkendali memikirkan lirik puisi yang luar biasa. Yun Ce merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak menunggu pihak lain untuk mulai menyanyikan apa yang disebut lirik puisi yang luar biasa, dan segera berkata dengan nada dingin, karena kamu ingin mengembangkan kekuatan yang dalam hanya untuk memperkuat tubuhmu dan memperpanjang umurmu, dan bukankah begitu? Saya tidak tertarik untuk melatih jiwa Anda, menenangkan pikiran Anda, atau pertempuran hidup dan mati, lalu mengapa Anda datang untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ini? Jelas sekali bahwa Yun Ce sama sekali tidak mempercayai kata-kata yang diucapkan Xiao Mo. Ini sebenarnya cerita yang menyedihkan. Xiao Mo menghela nafas ringan, sebelum dia berkata dengan ekspresi sedih dan pahit, 3 tahun yang lalu, aku mendengar bahwa sesi konvensi dewa yang mendalam ini akan diadakan di dalam mutiara surga abadi. Hasilnya, kerinduan akan konvensi itu muncul di hatiku, berpikir bahwa aku bisa mendapatkan manfaat dari aura abadi harta karun surgawi yang legendaris, jadi aku menghabiskan banyak upaya untuk tiba di sini. Siapa sangka hanya proyeksi kita yang akan memasuki mutiara surga abadi. Astaga, aku benar-benar kacau sekarang. Alasan ini masih bisa dipercaya. Saudara Yun, mungkinkah kamu datang dengan pola pikir yang sama denganku? Melihat Yun Ce tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat, Xiao Mo bertanya dengan tergesa-gesa. Yun Ce menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik dengan mutiara surga abadi. Saya datang ke sini untuk melakukan perjalanan ke alam ilahi surga abadi. Oh, saya sangat setuju. Masih ada alam ilahi surga abadi. Itu juga yang saya pikirkan. Xiao Mo langsung mengangguk setuju. Meskipun kita tidak masuk ke dalam mutiara surga abadi, kita masih bisa masuk dan berjalan-jalan di alam ilahi surga abadi nanti. Bagaimanapun,
perjalanan kita ke sini akan sia-sia. Hal-hal lainnya, seperti konvensi dewa yang mendalam dan pemeringkatan praktisi yang mendalam, tidak berbeda dengan hal-hal sepele. Daripada bertengkar dengan orang-orang ini siang dan malam selama sebulan, saya lebih suka menghabiskan 1 bulan mencari pencerahan dalam tidur saya. Yunce menatap Xiao Mo sekilas. Dia mulai merasa bahwa meskipun orang ini agak sembrono, dia sepertinya tidak berbicara sembarangan atau mengarang cerita liar, sepertinya dia benar-benar memikirkan apa yang dia katakan. Tapi, apakah dia benar-benar berkultivasi ke alam kesengsaraan ilahi dengan jalan ilahi, hanya untuk memperkuat tubuhnya dan memperpanjang umurnya? Biasanya, jika seseorang tidak memiliki niat untuk mengejar jalan mendalam, dan hanya mengandalkan bakatnya, hampir mustahil untuk berkultivasi hingga alam kesengsaraan ilahi sebelum menginjak usia 60 tahun. Karena kita adalah rekan kawan, yang bahkan memiliki tujuan yang sama, bagaimana kalau kita berdua berjalan bersama di alam surga abadi setelah kompetisi pendahuluan ini berakhir? Oh, itu benar. Seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, mata Xiao Mo mulai bersinar. Dikatakan bahwa di dalam alam ilahi surga abadi, terdapat orang-orang besar yang telah mencapai alam tertinggi guru ilahi. Ya Tuhan, guru ilahi. Merekalah penguasa langit dan bumi. Saya mendengar bahwa guru ilahi dapat dengan mudah menghancurkan seluruh benua. Mereka hanyalah dewa, kawan. Siapapun yang bisa melihat sosok besar yang legendaris, akan bisa mati tanpa penyesalan. Bukankah begitu? Yunce mengangkat sudut mulutnya, guru ilahi, saya tidak hanya pernah melihatnya, saya juga pernah melakukannya. Lupakan, dia tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahunya. Itu pasti sesuatu yang dinanti-nantikan, jawab Yunce. Dia mungkin mengatakan, sesuatu yang dinanti-nantikan, tetapi nada suaranya tidak menunjukkan ketertarikan. Xiao Mo juga tidak bodoh, jadi dia tertawa canggung dan berkata, "Oh, aku hampir lupa. Karena saudara Yun berasal dari alam dewa, pangkat guru ilahi pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda, dan mungkin Anda bahkan pernah melihatnya." Karena Yunce dapat melihat informasi dari Xiao Mo secara alami juga dapat melakukan hal yang sama. Sebelum memasuki medan perang, Yunce telah mengukir Snow Song Realm sebagai tempat asalnya. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya. Saya sebenarnya bukan dari alam dewa, melainkan dari planet kecil yang tidak disadari oleh siapapun di alam bawah yang jauh. Mendengar kata-katanya, cahaya melintas di mata Xiao Mo saat dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Benarkah itu? Aku juga, kawan. Saya berasal dari suatu tempat bernama Bumi, yang juga merupakan planet yang sangat kecil dan jauh. Sama sekali tidak ada satu orang pun di alam dewa yang pernah mendengarnya. Alam dewa adalah eksistensi tertinggi, di bawahnya terdapat alam bintang biasa dan wilayah bintang, dan lebih jauh lagi di bawahnya terdapat planet. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi tingkat paling bawah di Primal Chaos, namun jumlah total mereka sangat besar, yaitu mencapai triliunan. Di planet normal, hampir mustahil untuk berkultivasi ke jalan ilahi. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu tinggi? Yunce bertanya. Yah, kamu mungkin tidak akan mempercayai kata-kataku. Anehnya, Xiao Mo tidak menunjukkan niat untuk menyembunyikan alasannya, dan mengatakan kepada Yunce dengan sangat murah hati, tempat di mana saya dilahirkan tidak memiliki sesuatu seperti jalan yang mendalam, dan juga tidak ada praktisi yang mendalam. Bahkan rata-rata umurnya sangat rendah, yaitu kurang dari 100 tahun. Namun, ketika saya berumur 7 tahun, saya bertemu dengan seorang yang eksentrik. Xiao Mo mengangkat kepalanya, dan ekspresi yang sedikit rumit muncul di wajahnya. Dia memberitahuku bahwa dia adalah nenek moyangku dari 35 generasi yang lalu. Dia mengatakan bahwa kerangka saya murni dan luar biasa,
dan saya adalah seorang jenius luar biasa yang hanya dapat dilihat sekali dalam 1000 tahun. Kemudian, dia secara paksa menuangkan banyak metode kultivasi secara mendalam ke dalam otak saya dan segera pergi setelahnya. Yun Che terdiam. Awalnya, saya menganggapnya sebagai orang gila yang aneh, tetapi ketika saya mencoba berkultivasi sesuai dengan metode yang ditinggalkannya, saya merasa diri saya menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Hasilnya, sebelum saya menyadarinya, lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak saya mulai berkultivasi, dan saya mencapai tingkat kultivasi saya saat ini. Ekspresi Yun Che berubah drastis, kamu berkultivasi hingga ke tingkatanmu saat ini hanya dengan mempraktikkan metode kultivasi yang ditinggalkan manusia, dalam kurun waktu singkat 30 tahun, sepertinya orang yang kamu temui saat itu, pastinya adalah seseorang yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang luar biasa. Bahkan perkataannya bahwa dia adalah leluhurku dari 35 generasi yang lalu, kemungkinan besar juga benar. Sayangnya, saya masih muda dan bodoh saat itu. Xiao Mo menghela nafas dengan menyesal. Dia memberitahuku bahwa nama keluarganya adalah Xiao, dan menyebut dirinya orang suci pedang pengejar bintang. Tapi kemudian ketika saya tiba di alam dewa, saya menghabiskan waktu lama bertanya-tanya tentang dia, dan masih belum mendengar ada orang dengan nama ini. Xiao Mo sepertinya bukan orang yang berhati-hati. Dia mengoceh banyak hal kepada Yun Che, yang baru pertama kali dia temui. Jika bukan karena saya berkultivasi dengan cara yang mendalam, saya tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya ada dunia yang begitu besar di luar, dan cara yang mendalam adalah kunci fundamental dari dunia yang sangat besar ini. Khususnya di alam dewa, kedudukanmu ditentukan oleh kekuatan mendalam yang kamu miliki. Xiao Mo menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, saya tidak terlalu menyukai struktur masyarakat seperti itu. Oleh karena itu, ketika konvensi dewa besar ini berakhir, dan aku selesai berjalan-jalan di alam ilahi surga abadi, aku harus kembali ke tempat kelahiranku, bumi. Kurasa aku tidak akan meninggalkannya lagi. Bahkan jika itu tidak penting, itu masih merupakan tempat asalmu, oleh karena itu tidak tergantikan, kata Yun Che, cukup terharu. Berada jauh dari bintang kutub biru selama bertahun-tahun, dia juga memikirkannya, siang dan malam. Itu wajar. Selain itu, meskipun kami tidak berlatih secara mendalam di dunia kelahiran saya, bumi, kami memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi di sana, yang tentunya jauh di luar imajinasi Anda. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan wajah bangga, Xiao Mo terus berbicara lebih jauh, misalnya, kamu memerlukan salah satu batu pencitraan mendalam yang sangat mahal untuk melacak sebuah gambar, tetapi di bumi kita, kamera lubang jarum kecil dapat melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, sama sekali tidak perlu khawatir hal itu akan ditemukan karena meluapnya aura yang dalam. Kabarnya, selama sesi konvensi dewa yang mendalam ini, sesuatu yang disebut tablet bintang akan mengirimkan informasi kompetisi ke setiap dunia bintang besar. Namun di bumi kita, sangat mudah untuk menonton siaran langsung dari belahan dunia manapun. 100 kali lebih nyaman di sana. Selain itu, kita tidak memerlukan giok transmisi suara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ponsel akan, ponsel memiliki batasan sinyal dan perlu diisi dayanya setiap saat, jadi giok transmisi suara tentu lebih baik. Mendengarkannya dengan tenang, Yun Che berkata dalam hatinya, apa yang dibicarakan pria ini? Apakah sekrupnya benar-benar lepas? Melihat Yun Che tidak menunjukkan reaksi sama sekali, Xiao Mo memutar matanya dan berkata tanpa daya, aku sudah tahu bahwa kamu tidak akan mempercayaiku. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang planet tempat kamu dilahirkan? Itu hanyalah alam bintang biasa. Setidaknya tidak ada yang namanya sains dan teknologi yang kamu sebutkan.
jadi tidak ada gunanya membicarakannya, kata Yunce menolak. Setelah menerima pengingat dari Mu Xuanyin, meskipun dia tidak merasa malu berasal dari alam bawah, dia pasti tidak akan menyebut nama bintang kutub biru lagi. Saat kedua orang tersebut berbincang satu sama lain dengan sikap yang berbeda, yang satu acuh tak acuh, yang lain antusias, medan perang di luar kota utama menjadi semakin memanas. Raungan dan lolongan tragis dari semua jenis binatang buas terdengar dari jauh, jauh sekali, satu demi satu. Suara-suara itu menyebabkan ruangan bergetar terus-menerus, tanpa henti bahkan sepersekian detik pun. Di dalam kota utama, seberkas cahaya putih turun dari langit. Mereka semua adalah praktisi mendalam yang mengalami kematian akibat kekerasan, dan dikirim ke kota utama untuk dihidupkan kembali. Setelah bangkit kembali, sebagian besar dari orang-orang ini mengeluarkan raungan gila, tetapi mereka tidak berani tinggal di kota utama sedikit pun, dan sekali lagi dengan gila-gilaan bergegas ke medan perang dengan gigi terkatup. Karena jika mereka tetap tinggal di wilayah kota utama, mereka akan kehilangan bola jiwa dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak seberkas cahaya putih yang dikirim ke kota utama. Dalam waktu kurang dari 1 hari, cahaya putih telah berkelap-kelip setidaknya 10.000 kali. Ini baru hari pertama kompetisi, yang tentunya merupakan hari yang paling moderat. Mengingat betapa mengerikannya kompetisi di hari pertama, sulit membayangkan betapa tragisnya nanti. Di sisi lain, Yunce dan Xiao Mo jelas menjadi dua pemalas yang seharusnya tidak ada di dunia yang brutal ini. Xiao Mo mengusap telapak tangannya sambil memikirkan sesuatu dalam pikirannya. Segera, layar cahaya muncul di hadapannya. Di layar cahaya ditampilkan teks detail, yang sebenarnya adalah daftar. Nama pertama dalam daftar tentu saja adalah yang paling menarik perhatian. Luo Changsheng, asal alam Ifes Suci, bola jiwa, 21.600, peringkat di zona pertempuran, 1, peringkat keseluruhan, 1. Apa-apaan ini? Lebih dari 20.000 bola jiwa. Xiao Mo menjerit berlebihan. Bahkan belum 1 hari pun berlalu, kawan. Seperti yang diharapkan dari Luo Changsheng, dia memang nomor 1. Luo Changsheng, Yunce menatap nama itu dengan lekat-lekat untuk beberapa saat. Tentang orang dengan peringkat pertama secara keseluruhan, dia ingat Mu Bingyun menyebutkan namanya ketika dia menyebutkan 4 anak dewa wilayah timur. Saya ingat dia adalah salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur. Tidak. Bukan salah satu dari mereka, tapi yang terkuat di antara mereka. Xiao Mo mengoreksinya dengan nada berat. Meskipun dia tidak memiliki niat untuk terus menempuh jalan yang mendalam, banyak kegembiraan dapat dilihat dari nada dan mata Xiao Mo karena rasa hormat dan kekagumannya pada yang kuat. Saat itu ketika saya baru saja tiba di alam dewa, saya mendengar nama Tuan Muda Luo Changsheng berkali-kali. 3 lainnya dari 4 anak dewa wilayah timur adalah, Sui Yingyue dari alam cahaya berkilau, Jun Silei, penerus penguasa pedang, Lu Lengchuan dari alam langit terselubung. Dikatakan bahwa mereka semua memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan sangat sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat dari yang lain. Tapi hanya Luo Changsheng yang secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara keempatnya, dan praktisi mendalam nomor 1 dari generasi muda wilayah timur ilahi. Seperti yang diharapkan, dia memang yang pertama di peringkat keseluruhan. Dia benar-benar memenuhi reputasinya, untuk memiliki lebih dari 20.000 bola jiwa, dia mungkin telah membunuh lebih dari 100 binatang buas alam roh ilahi sendirian. Sial, belum genap 1 hari pun berlalu, ses. Xiao Mo tersentak ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Tuan Muda Luo Changsheng dari alam Holy Ifes, adalah yang terkuat di antara 4 anak dewa di wilayah timur. Hari pertama seharusnya menjadi hari tersulit untuk menampilkan kekuatan seseorang secara lengkap,
namun ia masih berhasil menempati posisi pertama dalam peringkat keseluruhan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Yunce mengalihkan pandangannya ke bawah. Sui Yingyue asal, alam cahaya mengkilap, bola jiwa, 20.491, peringkat di zona pertempuran, 1, peringkat keseluruhan, 2. Jun Silei, asal, Jasper Heart Sword Pavilion, Soul Orb, 19.438, peringkat di zona pertempuran, 1, peringkat keseluruhan, 3. 3 tempat teratas dimonopoli oleh 4 anak dewa wilayah timur. Tidak diragukan lagi hal ini memberi tahu masyarakat luas bahwa mereka sama sekali tidak disebut sebagai 4 anak dewa wilayah timur hanya untuk pamer. Saat Xiao Mo melambaikan tangannya, daftar zona pertempuran mereka muncul di hadapan mereka. Yunce sebenarnya akrab dengan nama di daftar teratas. Wu Guike asal, alam bela diri ilahi, bola jiwa, 15.849, peringkat di zona pertempuran, 1, peringkat keseluruhan, 19. Wu Guike, oh, saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia adalah putra Raja Alam Bela Diri Ilahi, dan juga yang paling kuat di antara generasi Alam Bela Diri Ilahi ini. Xiao Mo berteriak, saya tidak berpikir bahwa saya akan ditugaskan ke medan perang yang sama dengan orang yang begitu kuat. Saya ingin tahu apakah saya akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Bukan karena Xiao Mo sangat paham tentang alam dewa, melainkan semua orang ini adalah individu paling jempolan di generasi muda yang sudah sangat terkenal di alam dewa sejak lama. Aneh rasanya jika tidak mengetahui tentang mereka. Yunce sedikit mengernyitkan alisnya, bukan hal yang tidak terduga jika Wu Guike menjadi yang pertama di zona pertempuran mereka, tapi dia terkejut melihat peringkatnya begitu tinggi dalam peringkat keseluruhan. Betapa menakjubkannya, menduduki peringkat ke-19 di antara generasi muda di seluruh wilayah ilahi timur. Meskipun itu hanya peringkat sementara di hari pertama, yang jauh dari hasil akhir, itu sudah cukup untuk mewujudkan kekuatan luar biasa Wu Guike. Terlebih lagi, sepertinya dia telah mencapai peringkat yang bagus bahkan tanpa menjadi serius. Namun, itu hanya sedikit mengejutkan Yunce, dan dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dari orang-orang ini. Setelah babak penyisihan berakhir, dia akan memberikan segalanya untuk memenuhi keinginannya, dan mungkin, ini juga merupakan waktu baginya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada alam dewa. Ketika dia kembali ke bintang kutub biru, dia harus pergi ke alam Snow Song, setelah beberapa waktu untuk menemui Master Mu Xuanyin. Selain itu, dia tidak lagi memiliki titik persimpangan dengan dunia ini. Jiwanya selalu menjadi milik Blue Pole Star. Di luar medan perang, seluruh wilayah-wilayah ilahi timur juga berada dalam kondisi yang cukup bergejolak. Orang-orang dari alam lagu salju dan alam dewa api, yang telah memasuki alam surga abadi, telah ditempatkan di tempat tinggal yang ditugaskan kepada mereka. Namun, karena medan perang berada di dalam mutiara surga abadi, secara alami mustahil bagi mereka untuk melihat langsung situasi medan perang, dan mereka harus bergantung pada tablet bintang seperti yang lainnya. Mari kita lihat dulu perkiraan hasil hari pertama. Semua orang dari Snow Song Realm dan Flame God Realm berdiri di depan tablet bintang yang sama. Huo Ruli mengulurkan tangannya dan menyentuh cahaya bintang, sambil menuangkan pikirannya ke dalamnya. Segera, informasi dari orang-orang yang dia cari muncul di layar cahaya. Yan Mingxuan, asal Sekte Phoenix dari alam Dewa Api, peringkat di zona pertempuran, 105, peringkat keseluruhan, 98.432. Yan Zuo, asal Sekte Burung Vermilion dari alam Dewa Api, peringkat di zona pertempuran, 42, peringkat keseluruhan, 44.600. Hahaha, Huo Ruli tertawa keras. Selamat, Master Sekte Yan.
Sepertinya ini awal yang cukup bagus. Yan Juhai juga menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia berkata dengan ekspresi sangat puas, penampilan Suaner di hari pertama masih lumayan, setidaknya dia tidak keluar dari 100.000 teratas. Zuoer, sebaliknya, melakukannya dengan sangat baik. Jika Master Sekte Yan mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang. Anak laki-laki Yan Zuo ini tidak hanya memiliki bakat yang sangat tinggi, dia juga pekerja keras. Baru 3 bulan yang lalu dia memasuki alam roh ilahi. Tidak ada keraguan bahwa mendapatkan peringkat seperti itu dengan budidaya alam roh ilahi tingkat pertama adalah suatu prestasi yang langka. Tapi Ming Xuan yang masuk dalam 100.000 teratas jauh lebih menakjubkan. Huo Ruli memuji tanpa menahan diri. Ada lebih dari 50 juta praktisi yang berpartisipasi dalam kompetisi, dengan alam kesengsaraan ilahi sebagai batas bawah dan alam roh ilahi sebagai batas atas kekuatan yang mendalam. Namun ada perbedaan yang sangat besar dalam jumlah praktisi di kedua dunia. Jika praktisi mendalam yang berpartisipasi dikategorikan berdasarkan kekuatan mereka, penurunan ekstrim dan progresif dapat dilihat pada jumlah mereka. Sebagian besar peserta berada pada tahap awal alam kesengsaraan ilahi, dan dengan setiap peningkatan level, jumlah praktisi mendalam akan mengalami penurunan geometris yang tajam. Setelah mencapai alam roh ilahi, jumlahnya akan berkurang secara ekstrim. Bahkan di antara para praktisi alam roh ilahi, mayoritas berada pada tahap awal. Hanya ada sedikit sekali yang berada di tahap tengah, dan mereka yang berada di tahap akhir sangat jarang. Sedangkan untuk mereka yang berada di tahap terakhir dari alam roh ilahi, hanya 4 anak dewa dari wilayah timur yang memiliki kultivasi seperti itu, tingkat, yang merupakan puncak absolut dari kekuatan besar di alam roh ilahi. Berbicara tentang jumlah, praktisi alam roh ilahi tidak lebih dari sekitar 50.000, dan jumlah mereka hanya 1/1000 peserta. Praktisi mendalam lainnya, yang berjumlah lebih dari 50 juta, semuanya berada di alam kesengsaraan ilahi. Akibatnya, wajar jika di antara 50 juta praktisi alam kesengsaraan ilahi memiliki perbedaan beberapa juta dalam peringkat mereka. Oleh karena itu, bagi Yan Ming Xuan, cucu Yan Juhai, untuk menduduki peringkat dalam 100.000 teratas dengan kekuatan mendalam dari alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-9, ini membuktikan bahwa dia telah melampaui sebagian besar lawan di alam yang sama dengan dia. Ini jelas merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Namun tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang, atau betapa beruntungnya dia, tentu saja mustahil baginya untuk masuk ke dalam 50.000 teratas. Itu adalah wilayah milik para praktisi alam roh ilahi. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-9 dan alam roh ilahi tingkat pertama, kedua tingkat tersebut memiliki perbedaan besar di antara keduanya. Pada dasarnya mustahil untuk melewati celah sebesar itu. Yan Zuo mampu menempati posisi 40.000 saat berada di alam roh ilahi tingkat pertama, juga bisa disebut sebagai pencapaian yang sangat bagus. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Divine Ice Phoenix juga mencari barisan murid mereka. Hanyu ditempatkan pada 1.870.000. Itu masih peringkat yang bagus. Mu Tanzi sedikit menganggukkan kepalanya, ketika dia mendengar Mu Huanzi meraung penuh semangat di sampingnya. Fei Xue, ditempatkan di urutan 520.000. Untuk menduduki peringkat 1 juta teratas. Apalagi hampir masuk ke 500.000 teratas. Hahaha, Mu Huanzi tidak bisa menahan kegembiraannya, sambil tertawa keras. Seperti yang diharapkan dari cucuku. Dia memang luar biasa. Mu Bingyun menunjukkan senyum tipis yang langka, memiliki peringkat seperti itu berarti menginjak-injak banyak praktisi dari alam kesengsaraan ilahi tingkat 9. Fei Xue benar-benar tidak mengecewakan kami. Meskipun berada di tingkat ke-8 dari alam kesengsaraan ilahi, Mu Hanyu berada lebih dari 1 juta peringkat di bawahnya.
Keduanya mungkin memiliki tingkat kekuatan yang sama, tetapi perbedaan sebenarnya dalam kekuatan mereka dapat terlihat dengan hasil ini. Bagaimanapun, Mu Feixue adalah pewaris langsung dari vena mendalam Ice Phoenix, dan karenanya, jauh lebih baik daripada Mu Hanyu dalam segala aspek. Tidak banyak praktisi mendalam yang berpartisipasi dari Snow Song Realm. Selain Mu Hanyu dan Mu Feixue, peringkat orang lain berada di kisaran jutaan hingga puluhan juta, yang tidak jauh berbeda dari yang diharapkan dari mereka. Sementara Mu Huanzi dan yang lainnya merasa senang dengan hasilnya, ekspresi Yan Juhai dan yang lainnya menjadi semakin serius. Huo Ruli mengulurkan tangannya ke tablet bintang beberapa kali, namun tetap tidak dapat mengambil tindakan selanjutnya selama ini. Sekte Master Huo, biarkan aku yang melakukannya, kata Yan Juhai. Tidak, aku akan melakukannya. Huo Ruli tiba-tiba mengangkat alisnya, saat dia akhirnya melepaskan pikirannya, alam Dewa Api, Huo Poyun. Saat pikiran Huo Ruli mengalir ke dalamnya, tablet bintang itu berkedip dan layar cahaya muncul di depan matanya. Huo Poyun, asal Sekte Gagak Emas dari alam Dewa Api, peringkat di zona pertempuran, 1, peringkat keseluruhan, 179. Yan Juhai dan Huo Ruli menjadi linglung pada saat yang sama, terutama Huo Ruli, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengeluarkan raungan gila yang menggetarkan langit yang membuat langit bergetar, secara tiba-tiba. 179. Peringkat 179. Dalam ribuan teratas, dia berada di peringkat dalam ribuan teratas. Huo Ruli berteriak dengan penuh semangat. Jenggotnya bergetar hebat, menyemburkan percikan api kemana-mana dari titik paling bawah. Dia tampak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya, dan tidak memiliki sedikit pun sikap sebagai master sekte. Tidak, ini jauh lebih baik daripada 1000 teratas. Pangkatnya termasuk dalam 200 teratas. Yan Juhai mengoreksinya sambil tersenyum. Benar, kamu benar. Itu berada di peringkat 200 teratas, dia berada di peringkat 200 teratas. Huo Ruli segera menganggukkan kepalanya. Dia tidak mampu mengendalikan ekstasi yang meluap-luap di dalam dirinya, dan bahkan beberapa tetesan air mata yang berkilauan bisa terlihat samar-samar di tepi matanya. Yuner yang baik dari guru, bagus sekali, bagus sekali. Peringkat dalam 200 teratas, hahaha. Kegugupannya yang ekstrim dari sebelumnya kini berubah menjadi kegembiraan yang tak ada habisnya. Huo Poyun tidak hanya mengecewakan mereka, dia bahkan memberi mereka kejutan yang sangat besar dan menyenangkan yang bahkan tidak pernah mereka impikan. Tidak ada sesepuh dari alam Dewa Api yang tidak terlalu senang melihat pangkatnya. Setiap tawa keras Huo Ruli mengguncang langit saat bergema di seluruh tempat. Dia tidak lagi peduli dengan kenyataan bahwa dia berada di alam ilahi surga abadi yang bergengsi dan luas. Segera beritahu Master Sekte Yan tentang kabar baik ini, kata seorang tetua dari Sekte Gagak Emas dengan penuh semangat. Tidak perlu, kata Yan Juhai sambil tersenyum. Meskipun Master Sekte Yan tidak ada di sini bersama kita, tidak ada keraguan bahwa dia juga mengkhawatirkan kinerja Poyun. Banyak tablet bintang seharusnya jatuh ke alam Dewa Api juga, jadi dia mungkin tahu tentang hasil ini bahkan lebih awal dari kita. Tidak, masih terlalu dini untuk berbahagia. Huo Ruli mungkin mencoba menenangkan emosinya dengan paksa, tetapi dia tidak bisa menahan seringai di wajahnya. Ini baru hari pertama, dan kompetisi belum dimulai secara nyata, jadi sangat sulit untuk unggul dari yang lain. Ketika kompetisi mencapai tahap akhir, dan orang-orang mulai berkelahi dan merampok satu sama lain, perbedaan peringkat akan bertambah dan berkurang hanya dalam hitungan detik. Saat itulah kompetisi benar-benar dimulai untuk para peserta. Benar, kita tidak bisa bahagia terlalu cepat. Yuner, kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan berpuas diri.
Pastikan untuk tetap berada dalam ribuan teratas. Sementara orang-orang dari alam Dewa Api mengguncang langit dengan tangisan mereka, orang-orang dari alam lagu salju di sisi mereka, memiliki penampilan yang rumit, tanpa kecuali. Mereka gembira melihat salah satu dari mereka berada di peringkat 520.000, dan sekarang alam Dewa Api menempatkan Huo Poyun di peringkat 179. Dia sebenarnya berada di peringkat 200 teratas. Peringkat ini menimbulkan kejutan yang sangat besar. Bagi Sekte Divine Ice Phoenix, apalagi 200 teratas, bahkan ditempatkan di 2.000, 20.000, atau bahkan 200.000 teratas, adalah harapan liar yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Ah, itu sangat membuat iri. Mu Huanzi tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mu Tanzi menggelengkan kepalanya terus-menerus. Oh iya, berapa peringkat Yunce? Mu Huanzi bertanya. Biarkan aku melihatnya. Mu Bingyun menyentuh cahaya bintang, sambil berpikir, alam Snow Song, Yunce. Meskipun Yunce memiliki kekuatan paling rendah, dia memiliki identitas yang luar biasa. Selain itu, semua orang di Sekte Divine Ice Phoenix tahu bahwa Yunce memiliki bakat luar biasa tinggi dalam elemen es, dan kekuatannya benar-benar tidak dapat dinilai oleh kekuatan mendalam dari wilayahnya. Mungkin, dia bisa memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Saat semua orang menantikannya, nama Yunce muncul di layar cahaya. Yunce, asal, Snow Song Realm, Soul Orb, 0, peringkat di zona pertempuran, 51.302, peringkat keseluruhan, 51.299.954. Ini, Mu Huanzi dan yang lainnya tercengang. Dia menduduki peringkat terakhir, dan jumlah bola jiwa, khususnya, sebenarnya 0. Dikatakan, tanpa diragukan lagi, bahwa Yunce belum mengambil satu langkah pun ke medan perang, sejak dia memasuki lokasi kompetisi. Lupakan, sepertinya Yunce tidak tertarik pada konvensi dewa yang mendalam. Mu Bingyun menjawab dengan nada yang sangat datar. Dengan lambaian tangannya, layar di depan mereka menghilang. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Meskipun dia sedikit kecewa, Mu Bingyun tidak merasa terlalu terkejut melihat sikap Yunce seperti itu.